Bab 2591 Pembunuhan. Bintang-bintang cerah dan bulan cerah. Di puncak Cian, Ye Chen duduk dengan tenang, mengistirahatkan dagunya dengan tangannya, merasa bosan. Di sisi berlawanan, Tai dan Tai Bai ada di sana, masing-masing dengan tangan di tangan. Di tengah malam itu adalah saat yang tepat untuk menyadari Tao, dan bahkan ada kitab suci Tao. Tapi mereka berdua tidak mencoba untuk memahami Tao. Mereka hanya menatap Ye Chen seperti ini, dengan sangat harapan cabul di mata lama mereka. Lihatlah tubuhmu yang kotor, kenapa kamu tidak mencucinya? Master Tai bertanya ragu-ragu. Tai Bai memiliki ekspresi yang berarti di wajahnya, lagi pula itu adalah tubuh seorang dewi, jangan ceroboh. Ye Chen tidak berbicara, matanya terayun ke kiri dan ke kanan, menyipit di Tai, dan memicingkan mata lagi Tai Bai. Apa yang dipikirkan kedua pelacur tua ini? Jika dia pergi mandi di Xianqi dengan kaki depannya, mereka berdua akan mengikuti di belakang. Ini saat yang tepat untuk menghabiskan bulan purnama dan mengambil mengintip. Kita semua adalah orang yang tidak tahu malu. Bagaimana mungkin saya tidak memahami orang-orang Anda yang suka bermain? Pikirannya terlihat, Tai dan Tai Bai mengeluarkan batu kering, bangkit dan pergi. Mereka semua menemukan tempat rahasia untuk bersembunyi, hanya menunggu untuk melihat gambar yang harum dan indah. Sayang sekali keinginan itu indah, tapi kenyataannya tidak masuk akal. Ye Chen duduk di sana hampir sepanjang malam, seolah-olah dia tidak bangun, apalagi mandi. Limbah. Keduanya mengutuk dalam hati. Jika itu mereka pasti akan memiliki kehidupan yang bahagia. Jika kamu berani menyentuhku dengan sembarangan, aku akan mengebirimu. Juga, mandilah. Kata-kata seperti ini akan datang dari waktu ke waktu, dari Dewi Huasan, dan itu tidak lebih dari ancaman dan peringatan. Pasti akan membunuh untuk menemani Ye Chen. Orang dengan ukuran ini perlu mengawasi mereka sepanjang waktu agar merasa nyaman. Ye Chen tidak menanggapi. Dia masih sangat bosan, dia tidak tahu apa yang dia pikirkan. Malam tanpa kata-kata, dan fajar dalam sekejap mata. Pagi-pagi sekali, puncak Cian kembali ramai. Dapat dikatakan bahwa ada banyak orang di kota ini. Selalu ada beberapa orang yang datang dengan membawa guci arak. Ada murid dan sesepuh. Mereka semua adalah talenta dari Huasan fisik. Namun, sebelum mencapai puncak gunung, seseorang menghalangi jalan. Itu adalah perihuasan, apakah itu seorang murid atau sesepuh, yang dikirim turun gunung dengan cara yang baik olehnya. Bajingan ini marah. Itu saja, masih ada orang yang memikirkannya. Perihuasan tidak cukup, dan orang asli Huasan juga telah datang, yang lebih langsung. Tidak ada orang yang tidak bisa dia suruh pergi dengan tamparan. Dapat dikatakan bahwa dengan dua dewa besar yang menjaga mereka, belum lagi manusia, bahkan seekor lalat pun tidak dapat terbang masuk. Saat itu malam, Ye Chen akhirnya menyilangkan kakinya. Dia juga seorang master yang gelisah. Perihuasan tidak mengizinkannya untuk memindahkan teknik abadi Dao Mimpi. Dia sekali lagi memahaminya dan ditarik ke dalam konsepsi artistik misterius, yang merupakan konsepsi artistik dari sebuah mimpi. Tidak heran jika Dewi sangat menekankan menguji Agung, dan diam-diam memahaminya setelah 3 tahun pengasingan, hanya karena seni abadi Dao Mimpi ini terlalu misterius, seperti kemarin di Feng Tiantai. Jika tidak ada perubahan, jika Anda mengubah tubuh Anda, mungkin akan sulit untuk menghancurkan seni abadi Dao Mimpi. Seni peri semacam ini jauh lebih kuat daripada ilusi. Dia telah melihat teknik abadi Dao Mimpi Jining Suang sebelumnya, menyeret orang ke dalam mimpi, dan jika mereka tidak memperhatikan, mereka akan tersesat di dalamnya. Pembangun mimpi adalah raja dalam mimpi, dan pemimpi adalah pelayan raja. Orang juga memungkinkan untuk mengikuti Tao. Pada siang dan malam kedua, Taois Tai dan Tai Bai Jinsing datang. Kedua hal lama ini benar-benar tidak sopan. Mereka berputar-putar untuk mengagumi, dan terkadang mengulurkan tangan untuk mencubit tubuh Ye Chen. Perasaannya tidak biasa. Kelopak mata Ye Chen bergetar, dan dia mengangkat matanya sedikit. Dia tidak melihat mereka berdua, tapi hanya melirik ke satu sisi. Dia bisa dengan jelas melihat sepasang mata dalam kegelapan, menatapnya dengan niat membunuh. Sesaat kemudian,
Dia memejamkan mata dan terus menyadari Tao. Dia sama sekali tidak terkejut dengan niat membunuh itu. Meskipun dia datang ke Huasan belum lama ini, dia tahu rahasianya. Huasan yang tampaknya tenang ini sebenarnya memiliki gelombang gelap dan bahaya yang tersembunyi. Plot semacam ini, seperti Heng Yue di kehidupan sebelumnya, perselisihan faksi tidak pernah terputus. Kemarin dia mengalahkan anak Tuhan. Dia pasti telah memprovokasi faksi lain. Pasti telah melanggar rencana yang telah ditetapkan. Menyimpan dendam adalah hal yang wajar. Jika tidak di Huasan, dia pasti akan dibunuh. Licin, sangat licin. Tai menyentuh wajah Ye Chen, tersenyum cabul. Ye Chen tidak berbicara. Dia mengambil batang besi dan pingsan, dan mengirimnya untuk tidur bersama dengan Tai Bai Jinsing. Jika kamu tidak mengerti tahu, kalian berdua pasti sakit. Di malam kedua orang tua itu terbangun, kepala mereka masih pusing. Karena Ye Chen terlalu kejam, mereka berdua tidak berani melakukannya lagi. Mereka melihat ke langit dan pergi bersama. Mereka ingin pergi ke tempat Feng Chan terlebih dahulu, dan mengembalikan kitab suci Tao sebelum pergi. Tubuh Ye Chen bergetar gitu kitab suci Tao memasuki tubuhnya. Kemudian, dia melihat alisnya berkerut, dan ekspresi kesakitan muncul di wajahnya, seolah-olah dia mengalami mimpi buruk. Dalam kegelapan, dia selalu merasakan mimpi buruk yang mengerikan, menjeratnya dengan erat. Malam ini, bagi orang lain, hanya beberapa jam, tapi baginya, itu sangat panjang. Jiwa terperangkap dalam tubuh Dewi, dan pikiran terjebak dalam mimpi, mungkin jatuh ke dalam kebingungan. Di sisi lain, Dewi Huasan juga duduk bersila, tidak punya waktu untuk mencerahkan, dan beradaptasi dengan tubuh Ye Chen dengan kemampuan terbaiknya. Semakin tinggi tingkat kecocokannya, semakin kuat kekuatan tempurnya. Dia akan dikalahkan, tapi dia tidak bisa dikalahkan. Sangat menyedihkan. Bunuh, bunuh, bunuh. Di malam yang sunyi, tiba-tiba aku mendengar lolongan seperti itu. Nai Huasan Senzi akhirnya bangun, dengan rambut acak-acakan dan melolong seperti anjing gila. Jika para tetua tidak menghentikannya, dia mungkin akan dibunuh dari istana bawah tanah, dan dia akan meminta Ye Chen untuk menyelesaikan masalah ini lagi. Dengan luka di sekujur tubuhnya dan tidak ada wajah yang tersisa, dia, yang menyendiri, juga dibutakan oleh amarah, dan pikirannya penuh dengan niat membunuh. Meskipun dia adalah anak Allah, karakternya jauh dari biografi sejati pertama. Setidaknya, Ren Hua yang mampu menanggung kerugian. Semakin dia seperti ini, Guru Huasan akan semakin menghina, dan dia pasti tidak akan menyerahkan kepala sekolah kepadanya. Dengan hatinya, dia tidak memiliki keberanian dan pikiran untuk menjadi kepala sekolah. Di puncak-puncak Qian, Ye Chen, yang telah menyadari Tao, perlahan berdiri. Namun, dia memejamkan mata, tangannya terkulai, dan langkahnya kaku. Setelah menyadari keajaiban mimpi dan keabadian, dia lalai dan tersesat dalam mimpi lagi. Kali ini dia berjalan dalam tidur lagi, dalam keadaan tidak sadar. Saya tidak tahu berapa banyak jungkir balik aku jatuh. Anehnya, suara surgawi dari kitab suci Tao bergema, dan kitab suci kuno, terkait dengan Taoismenya, mengelilingi tubuhnya, dan sepanjang jalan, bunga dan tumbuhan menjadi lebih hidup. Sekarang, orang yang menatapnya diam-diam tidak dapat menahan diri, dan setuju untuk tidak membunuhnya di Huasan. Dapat dilihat bahwa Ye Chen memiliki masalah karena pencerahannya, dan kesempatan itu sekali dalam 1000 tahun. Yang paling penting adalah Immortal Huasan tidak menatap puncak Qian saat ini. Sejak saat itu, bayangan hitam menyelinap ke puncak Qian, ditutupi jubah hitam, memantulkan cahaya bulan, seperti hantu di malam hari, tanpa wajahnya, hanya sepasang mata layu. Ye Chen tersandung sepanjang jalan dan memasuki hutan bambu ungu, seperti hantu yang kesepian, tanpa tujuan dan tanpa arah. Dia menginjak dan mematahkan satu demi satu bambu, dan dia benar-benar harus pergi ke akhir zaman. Penampilannya bahkan lebih aneh, saat berjalan, helaian rambut hitamnya berubah menjadi untaian seputih salju. Dia terlihat jauh lebih tua, dan bahkan punggungnya sedikit bungkuk. Tidak ada yang tahu apa yang dia alami dalam mimpi itu, sepertinya ribuan tahun telah berlalu.
Dan bahkan dia di dunia nyata sulit untuk menahan erosi tahun-tahun itu. Setiap langkahnya adalah cincin tahunan. Perlahan-lahan menjadi tua. Seolah-olah di bawah dalam sekejap, itu akan terkubur di dalam tanah. Dalam gambar ini, bahkan bayangan hitam yang mengikuti dalam kegelapan pun tercengang. Saya tidak tahu harus menyadarinya dengan cara apa. Bentuk ini terlalu aneh. Berjalan dan berjalan, mengapa semakin tua? Pada saat berikutnya, cahaya dingin muncul di matanya. Dia melangkah keluar dan membunuhnya seketika, dan mengorbankan pedang yang menggelegar, menunjuk langsung ke tengah alis Ye Chen. Itu adalah pukulan yang menentukan, dan tidak membiarkan Ye Chen hidup. Namun, yang mengejutkannya adalah tubuh Ye Chen ilusi pada saat itu, dan pedangnya yang mendominasi menembus udara, gagal melukainya. Setengah menit untuk Ye Chen. Aku meremehkanmu. Hei Ying mendengus dingin, membalik tangannya dan membanting pedang lain. Kali ini, tubuh Ye Chen tidak ilusi, tapi pada saat pedang datang, dia mengangkat tangannya sedikit, mengulurkan dua jari, dan menjepit ujung pedang dengan tidak memihak. Tidak peduli seberapa keras lawan mengerahkan, itu akan sulit. Menusuk setengah poin lebih jauh, kekuatan pedang benar-benar dilepaskan. Pada titik ini, Ye Chen membuka matanya, matanya cerah. Dua sinar cahaya yang tampak nyata, tiba-tiba ditembakkan, cukup kuat, dan menusuk dua lubang darah pada pria berbaju hitam. Engah. Pria berbaju hitam itu menghilang seketika, bukan yang asli, melainkan penjelmaan. Ye Chen tetap diam, mengerahkan kekuatan dengan jari-jarinya, menghancurkan pedang pembunuh, dan ekspresinya tenang dan tak tergoyahkan. Dia tidak mencari dewa sebenarnya dari orang itu, dan dia tahu siapa orang itu tanpa harus mengintip. Dia adalah seorang penonton, dan alasan mengapa dia tidak pergi untuk melikuidasi adalah karena waktunya belum tiba. Karena aku ingin bermain, aku akan bersenang-senang dengan kalian. Ye Chen berkata dengan ringan. Secara tidak sengaja, dia melirik ke satu sisi, dan bisa melihat sepasang mata gelap itu, masih menatapnya dalam kegelapan, melalui kegelapan yang tak berujung. Kegelapan itu penuh dengan niat membunuh, dan juga memiliki sentuhan kejahatan. Oke, sangat bagus. Kata-kata dingin dalam kegelapan sepertinya terlihat samar-samar, dan dia benar-benar meremehkan Ye Chen. Dia jelas terbangun sesaat, mematahkan pengetahuannya. Orang-orang seperti ini adalah yang paling menakutkan, dan mereka tidak boleh tinggal. Dia seharusnya senang dia pergi ke avatar alih-alih dewa, jika tidak dia akan ditangkap dan dibunuh oleh pihak lain. Anak Tuhan bahkan tidak bisa mengalahkan Ye Chen, apalagi dia. Di hutan bambu ungu, Ye Chen sudah duduk dengan anggun, mengeluarkan pot anggur, dan tetap diam. Suatu hari saya menyadari mimpi besar Wuji lagi, dan memperoleh sedikit, tapi saya masih tidak dapat memahami misteri dalamnya. Anehnya teknik abadi Dao mimpi ini rusak, dan Anda perlu mencobanya sendiri. Dalam hal ini, dia dan Jining Suang tidak jauh di belakang. Yao Qi telah melangkah lebih jauh darinya di jalan mimpi. Jika dia memahami metode ini, dia mungkin bisa memahami arti sebenarnya. Tepat saat dia berpikir, dia tiba-tiba mengangkat matanya dan menatap Chang Miao. Di langit berbintang yang luas ada sosok anggun, bermandikan cahaya bintang dan sinar bulan, menari dengan ringan. Ini seperti mimpi, tidak nyata, ini lebih seperti ilusi. Ye Chen menyipitkan matanya sedikit, dan dia yakin dia melihatnya dengan benar. Itu adalah ilusi, tapi pasti ada. Ini bukan yang terpenting. Yang terpenting adalah penampilan wanita itu persis sama dengan Cusuan dan Culing. Dan ada juga dua gulungan gambar yang diubah oleh orang asli Huasan, yang umumnya sama. Sekarang kita dapat melihat bahwa Huasan adalah orang yang sebenarnya saat itu. Sebagian besar dari mereka melihat ilusi semacam ini. Ye Chen ingin naik ke langit, tapi bayangan wanita itu telah menghilang. Bab 2592 benar. Di bawah bulan, Ye Chen berdiri dengan tenang, menatap langit berbintang dengan linglung. Untuk beberapa alasan, ada perasaan yang tidak dapat dijelaskan pada saat ini bahwa Cusuan dan Culing pasti memiliki semacam hubungan khusus dengan wanita hantu tadi, dan bahkan lebih pasti bahwa asal-usul kedua menantu perempuannya harus cukup menakjubkan, bahkan Kaisar Huang tidak bisa melihatnya bukti terbaik.
Malam berangsur-angsur semakin dalam. Dia memalingkan muka dari langit berbintang, dan duduk kembali di bawah pohon tua, diam-diam mengukir ukiran kayu. Dalam kegelapan, masih ada orang yang menatap mereka. Dia mengabaikan mereka, dan ketika saatnya tiba, dia akan melikuidasi mereka satu persatu. Sekali lagi, dia mencoba untuk memahami Grid Mengwuji, dan dia baru saja mendapatkan makna yang mendalam. Mengwuji adalah Tao Wuji, dan Mengdao juga adalah Dao. Dalam Tao yang kacau, dia menambahkan Tao lain. Sayang sekali dia tidak menyadarinya. Jalan mimpi seperti ini masih belum lengkap, seperti jalan reinkarnasi. Saat itu malam, di istana bawah tanah Tianxuanmen, semua kaisar semua ada di sana. Raja segala raja yang jenaka kembali menggunakan kekuatan supernatural misterius untuk mengundang Siming Xingjun turun ditatap oleh semua kaisar semu. Siming Xingjun merasa kedinginan di sekujur tubuhnya. Itu bisa ditemukan, Renwang bertanya dengan tangan di tangannya. Langit tidak lebih kecil dari dunia manusia. Menemukan orang seperti mencari jarum di tumpukan jerami, apalagi seseorang yang harus dirampok. Siming Xing berkata dengan marah, untuk menemukannya, aku bahkan tidak pergi ke Huasan. Dimanapun ramai, pergilah ke sana, orang itu pasti akan ada di sana. Tian Lao mengelus janggutnya, berpura-pura menjadi tongkat sihir tua, dan berkata dengan penuh arti. Tidak ada yang salah dengan pernyataan ini, tidak ada yang bisa membantahnya. Kaisar ke-10 Dacu bukanlah bakat biasa, dia memiliki lingkaran cahaya di mana-mana, kemanapun dia pergi, pasti ada gerakan besar, dan setiap kali mereka semakin besar dan besar. Ini sudah menjadi kebenaran, tapi semua langit dan manusia sudah jelas tentang satu sama lain. Siming Xingjun menggosok dagunya, tanah abadi Feng Chen seharusnya sangat ramai beberapa hari ini. Di pagi hari, Ye Chen meletakkan pisau pahat, menggeliat dengan keras, dan pergi ke puncak Qiankun. Master Huasan telah memerintahkannya untuk pergi ke tanah abadi Feng Chen hari ini, jadi dia harus menemukan orang yang bereinkarnasi. Setelah mencerahkan Tao dalam semalam, Tao-nya mengandung lebih banyak misteri, dan dia memiliki suara yang luar biasa. Di puncak Qiankun, peri Huasan telah tiba lebih awal, mengenakan jubah Tao putih bersih, diukir dengan segel gunung Hua, gitu pula Huasan abadi, yang telah menunggu lama dan akan berangkat ke tanah abadi Zen. Tidak lama kemudian, Dewi Huasan turun dari langit, menggunakan tubuh fisik Ye Chen, dan postur berjalannya tampak tidak normal pada pandangan pertama, dan dia masih memiliki gaya dominan Tuan Muda Ye. Apakah kamu sudah terbiasa dengan itu? Peri Huasan tersenyum lembut. Sang Dewi menghela nafas, 3 hari terlalu singkat, bagaimana mereka bisa sepenuhnya kompatibel? Bahkan jika mereka sepenuhnya kompatibel, mereka tidak akan dapat mengerahkan kekuatan tempur puncaknya. Lagi pula, ini bukan tubuh fisiknya. Coba saja yang terbaik. Orang asli Huasan tersenyum. Angin bertiup, dan Ye Chen juga tiba di waktu yang sama. Ketika dia muncul, sudut mulut ketiga orang itu berkedut. Itu terutama karena wujudnya. Dia menggunakan tubuh seorang dewi, tapi dia acak-acakan dan ceroboh. Wajah yang seharusnya cantik hitam dan hitam. Rambutnya yang seharusnya mengalir seperti air juga acak-acakan, sekilas terlihat seperti kandang ayam dengan ayam tua di atasnya, yang masih bisa menetaskan telur. Yang paling penting adalah bau di sekujur tubuhnya, sangat tidak menyenangkan. Saya tidak tahu sudah berapa lama saya mandi, dan saya bisa mencium baunya dari jarak jauh. Saya selalu merasa dia tidur dengan lengannya. Sekitar ikan asin di malam hari. Itu semua karena tidur sambil berjalan tadi malam, membuat terlalu banyak tersandung dan membuat kekacauan. Kamu. Dewi Huasan kehabisan napas, matanya meledak menjadi percikan halus, dadanya naik dan turun dengan keras, dan dia memiliki tampilan kanibalistik. Jika dia tidak melihatnya dengan matanya sendiri, dia tidak akan melakukannya, percayalah. Gaunnya rapi dan rapi, tapi kamu membuat tubuhku terlihat seperti ini. Yang tahu itu Dewi, tapi yang tidak tahu mengira itu pengemis. Jika kamu tidak membiarkanku mandi, aku tidak akan mandi. Ye Chen mengangkat tangannya, menyesuaikan dengan bentuk tubuhnya, bagaimana dia bisa terlihat celaka pada pandangan pertama. Tidak ada gambar sama sekali.
Tidak bisakah kamu berganti pakaian? Tidak bisa mencuci muka? Tidak bisa menyisir rambutmu? Sang Dewi menginjak kakinya. Dia berusia ratusan tahun, dan terpana oleh kegilaan Ye Chen. Masih ada waktu, mari kita selesaikan. Peri Huasan terbatuk, dan juga lengah dengan pemandangan ini, mengetahui bahwa Ye Chen tidak dapat diandalkan, tapi tidak terlalu tidak dapat diandalkan. Ye Chen bersenandung ringan, berjalan dengan goyah, dan pergi ke kolam peri yang dalam. Ketika melewati tanah yang lebat, dia bahkan melirik bunga peri yang masih belum dewasa. Di belakangnya, Sang Dewi juga mengikuti, dan sepertinya dia ingin membantu Ye Chen mengganti pakaiannya. Belum lagi, memang benar, sebelum Ye Chen melepas pakaiannya, dia menutup matanya dengan strip kain. Setelah itu, gambar menjadi sangat harum dan indah. Ye Chen meronta-ronta di kolam peri, dan Dewi Huasan hanya menatapnya seperti itu. Jika Ye Chen berani menyentuhnya dengan sembarangan, dia tidak keberatan turun dan memukulnya. Saya harus mengatakan, melihat diri saya telanjang seperti ini memiliki rasa khusus. Immortal Huasan menggosok alisnya, dan peri Huasan juga batuk kering. Anda tidak perlu melihat untuk mengetahui bahwa suasana di Xianqi sangat memalukan. Roh batu kecil itu jelas merupakan harta yang hidup. Segera keduanya keluar satu demi satu. Setelah mandi, Ye Chen memang cukup cantik, apalagi wajah cantiknya yang dicat dengan pemerah pipi dan guas oleh Dewi Huasan. Rambut yang sebelumnya acak-acakan disisir dengan cukup halus, dan setiap helai diwarnai dengan cemerlang. Dewi harus terlihat seperti beberapa rahmat. Namun, itu adalah wanita cantik yang terpana oleh postur berjalan Ye Chen, yang merusak keharmonisan yang seharusnya ada, dan langkahnya kuat dan kuat, yang mendominasi dalam segala hal. Dewi Huasan ingin menangis tapi tidak memiliki air mata. Bayangannya tentang seorang gadis giok telah benar-benar hilang. Jika dia melakukannya lagi, dia tidak akan pernah menyentuh dan menguji. Ini sangat tidak masuk akal. Saat berbicara, sosok lain turun dari langit. Itu adalah putra Dewa Gunung Hua. Namun, wajahnya sedikit pucat, dan momentumnya sedikit berkurang dari sebelumnya. Sudut mulut terkadang memiliki darah yang meluap, tidak ada yang terkena pukulan Ye Chen. Alasan utamanya adalah senjata ajaib kehidupan Natal rusak dan mengalami reaksi yang mengerikan. Ini yang terburuk, dan itu akan memakan waktu bertahun-tahun untuk pulih. Orang ini jatuh, dan sebelum dia bisa melakukan etiket, dia menatap Ye Chen. Matanya penuh darah, sangat merah, terkadang memancarkan dingin, dan niat membunuhnya tidak diragukan lagi terungkap. Huasan yang asli, dia mungkin akan menyerang Ye Chen. Kebencian Chen sulit untuk ditahan. Ye Chen tetap diam, hanya minum dengan kendi. Ada baiknya aman dan sehat, jika dia menemukan kegembiraan lagi, dan berani membunuh Lao Su, dia tidak keberatan menghapus Huasan Senzi. Ayo pergi, kata Tuan Huasan dengan tenang, cukup agung sebagai seorang guru. Setelah kata-kata itu jatuh, Peri Huasan melambaikan tangannya dan mengorbankan gerbang domain, yang merupakan milik tingkat Kaisar Dao, dan arah yang mengarah ke sana secara alami adalah tanah Zen, dan kekuatan ruang meluap, yang cukup misterius. Mereka berempat melangkah bersama dan menghilang. Namun, mereka tidak tahu bahwa setelah mereka pergi, banyak orang di banyak istana bawah tanah membuka pintu domain mereka, semuanya ditutupi jubah hitam. Dan terlalu banyak mulut orang yang sedikit terangkat, memperlihatkan ekspresi menyeramkan. Orang-orang ini secara alami adalah faksi yang berlawanan dengan pemimpin yang merupakan pemimpin lisan. Mereka dapat melakukan banyak hal, seperti mengendalikan seluruh Huasan, dan memotong para pembangkang selama periode ini. Selain mereka, Pangeran Surga ke-8 telah tidak aktif di luar Huasan selama beberapa bulan, menunggu Ye Chen dan orang asli Huasan keluar dari gunung. Kesempatannya sekali dalam 1000 tahun. Sejak saat itu, konspirasi untuk merebut tahta benar-benar dimulai. Di saluran teleportasi gerbang domain, suasananya sangat menyedihkan. Mari kita bicara tentang Dewi Huasan yang menatap Ye Chen sepanjang jalan, matanya yang indah bersinar. Dan putra baptis Huasan juga menatap Ye Chen, dengan mata dingin, gigi terkatup, dan wajah ganas. Ye Chen langsung mengabaikan ini, dengan ekspresi kosong di wajahnya. Selama periode ini,
Dia pernah memisahkan kaisar dari Dao menjadi Dewi Huasan, mencoba mengeluarkan roh primordialnya. Sayangnya, itu gagal. Dia seharusnya mengerti bahwa janji mimpi besar yang dilakukan oleh Dewi Huasan pasti menyentuh tabu, dan dua roh primordial terikat pada daging, dan itu pasti karena kekuatan tabu. Bab 2593 Tanah Abadi Feng Chan. Ini adalah wilayah yang luas dengan pegunungan dan sungai yang bersilangan, dan energi abadi bertahan di senja, padat dan kabur, dengan aura kehidupan yang agung. Ini adalah tanah abadi Feng Chan yang legendaris, satu-satunya tempat di alam Sanxian yang tidak ditekan oleh alam. Siapapun yang memiliki biksu Sanxian Realem yang menerobos, selain pergi ke alam abadi atas, akan datang ke Zen Immortal ini tanah untuk melintasi malapetaka di luar tempat ini, alam akan ditekan lagi. Tidak ada yang tahu rahasia macam apa yang disembunyikan di tempat ini, dan mereka tidak tahu mengapa tidak ada penindasan alam. Mereka hanya tahu bahwa itu telah menyaksikan perubahan kehidupan yang tak terhitung jumlahnya, dan itu bisa disebut sebagai tempat suci yang agung di Sanxian dunia. Ledakan. Gemuruh. Sebelum langit cerah, terdengar suara gemuruh, dan kebanyakan awan gelap kilat dan guntur. Orang-orang di dunia sudah terbiasa dengan ini, dan akan ada bencana guntur yang mengerikan setiap saat. Tunggu cahaya kemerahan pertama terpantul di timur, dan Anda akan melihat sosok-sosok berkumpul dari segala arah, beberapa mengendarai awan dan kabut, atau menginjak pedang terbang. Sekelompok leluhurnya dengan pengaruh mendalam di belakang mereka, dan mereka semua datang untuk berpartisipasi dalam pertarungan 5 gunung suci. Secara alami, di zaman yang gitu makmur, tidak akan ada kekurangan orang-orang dari surga, seperti Tai dan Tai Bai, yang datang paling awal kemarin dan berkeliaran, berharap menemukan harta karun yang bagus. Menghadap tanah abadi Feng Chan, ada banyak orang. Tidak ada kekurangan makhluk abadi dari alam atas, dan tidak ada kekurangan iblis besar dari alam bawah. Dapat dikatakan bahwa ikan dan naga bercampur, dan pemandangannya adalah jauh lebih hidup daripada diskusi Huasan. Namun, tidak peduli siapa yang datang ke tanah Zen, mereka semua berkelakuan baik. Tidak ada yang berani membuat masalah di sini, bahkan Kaisar Langit dari Pengadilan Surgawi datang ke sini. Dengan latar belakangnya yang mendalam, 5 sekte suci semuanya takut akan hal itu. Dalam kehampaan, beberapa sosok muncul di langit itu adalah Ye Chen dan yang lainnya. Yang lain baik-baik saja, tapi Ye Chen, yang datang ke sini untuk pertama kalinya, penuh dengan hal baru. Tanah abadi Feng Chan pada umumnya tidak luas, lebih luas dari sekte semua surga, dan penuh dengan perubahan kuno. Orang-orang luar biasa, tempat yang bagus, seru Ye Chen. Jujurlah padaku. Dewi Huasan meliriknya, cukup mengintimidasi. Pada saat ini, dia bukan lagi orang suci. Saat dia memasuki tanah abadi Feng Chan, dia tidak lagi ditekan oleh alam, dan dia sudah menjadi sok Kaisar Ye Chen masih orang suci kecil. Ye Chen meliriknya. Aku benar-benar tidak tahu dari mana kepercayaan diri gadis ini berasal. Bagaimana dengan Kaisar Zun? Jika kamu benar-benar ingin bertarung, aku akan melecehkanmu seperti orang tua. Kultivasimu tinggi, dan yang paling penting adalah tahu. Dibandingkan dengan Dewi Huasan, wajah Huasan Senzi bahkan lebih menyeramkan. Untuk beberapa saat dia hampir bergerak. Dia juga Kaisar Semu, dan dia berpikir bahwa dia dapat menghancurkan Ye Chen dengan satu telapak tangan untuk membalaskan dendam hari sebelumnya. Orang yang menyimpan dendam sering melakukan hal-hal gila. Mata Ye Chen bergerak, dia meliriknya. Dia tidak berbicara, tapi dia mencibir di dalam hatinya. Dewimu tidak cukup untuk menonton, gitu juga kamu, Zundi luar biasa. Apakah Lao Su membantai Kaisar Agung? Anda menatap saya sepanjang jalan, apakah Anda tidak cukup melihat? Benar-benar mencari pertengkaran. Jangan lakukan itu lagi, kata orang asli Huasan dengan ringan. Kata-kata ini ditujukan pada putra Dewa Huasan. Dia telah menatap Ye Chen sepanjang jalan. Dia melihatnya di matanya, tanpa diduga, ketika dia datang ke tanah abadi Feng Chen. Dia bahkan lebih tidak bermoral, seolah-olah dia tidak menganggap serius kepala sekolahnya. Huasan Senzi menarik napas dalam-dalam, dan akhirnya memejamkan mata, sudut mulutnya sedikit terangkat,
dan cahaya dingin melintas di matanya. Tunggu saja. Setelah berakhirnya pertarungan 5 gunung suci, inilah saatnya bagimu untuk mati. Hah, orang-orang dari Huasan. Itu roh batu kecil yang mengenali Master Kitab Suci tahu. Tidak ada yang istimewa. Rutinitas Huasan benar-benar tidak dapat diprediksi. Lebih banyak orang memperhatikan bahwa matanya aneh, bertanya-tanya mengapa Dewi Huasan dan roh batu Yechen bertukar tubuh. Pada saat ini, dua hal lama bergegas keluar, dengan tangan di tangan mereka, dan mengklarifikasi urusan Huasan, satu persatu, kepada semua orang pemisahan, menembus 4 alam dalam 1 hari, menghasilkan 8 pil dalam 1 tungku, termasuk mengalahkan putra Dewa Huasan dan Dewi, tidak ada yang tidak mereka ketahui, yang telah menarik banyak penonton, dan juga menimbulkan kejutan satu demi satu ada hal-hal seperti itu. Kedua hal lama ini, tentu saja Tai dan Tai Bai, benar-benar cerewet, berbicara sepanjang jalan, mencoba menyebarkan perbuatan mulia Yechen ke seluruh tanah abadi Fengchan. Akibatnya, sebelum Yechen jatuh, namanya, itu telah bergema di seluruh dunia, dan bahkan lebih populer daripada ketika Huasan membahas Taoisme. Banyak orang tua yang meninggalkan adat juga terkejut. Dalam kehampaan, Yechen berjalan melintasi langit, masih melihat sekeliling. Ada banyak gunung peri dan banyak kota kuno dan kota kecil di tanah peri Fengchan. Ada bayangan orang yang tak ada habisnya. Melalui kabut, Anda bisa melihat burung bangau di pegunungan peri menari dengan ringan. Pemandangan yang ramai. Di depan, gunung peri yang megah telah terlihat. Sebelum mendekat, saya dapat mendengar suara jalan raya, dan ada banyak ilusi, tersembunyi di awan dan kabut, seperti mimpi. Gunung peri itu adalah Gunung Kunlun. Dewa sejati Kunlun yang berpartisipasi dalam diskusi di Huasan sebelumnya berasal dari garis keturunan Kunlun. Mereka adalah tuan rumah pertemuan akbar dari 5 gunung. Mereka semua adalah peraturan yang diturunkan oleh para tetua. Di sana adalah tahun-tahun tanpa akhir. Di puncak Kunlun Peak, dikelilingi oleh kabut peri, sudah penuh dengan orang. Banyak meja dan kursi batu diisi dengan buah peri dan nektar halus dan embun giok. Dewa dengan roh yang kuat, putra dewa menghadap angin di pohon giok, dan dewi dengan keanggunan dan kecantikan bisa datang ke sini. Mereka yang ada di sini semuanya adalah kekuatan yang kuat kelas 1. Kedatangan Gunung Hua menarik perhatian dari segala arah. Sama seperti sebelumnya, Yechen, roh batu kecil, telah menarik banyak perhatian. Hanya karena dia sangat populer akhir-akhir ini. Siapapun yang melihatnya akan memandangnya dengan kagum. Dia tidak tahu sudut gunung mana yang kecil ini. Pria berasal jika tidak bernyanyi, itu adalah blockbuster. Orang yang mengenali master dari kitab suci tahu benar-benar luar biasa. Orang-orang tua itu membelai janggut mereka, dan sebelum Yechen jatuh, mereka mengangkat mata dan melihat ke atas, mencium bau Taoisme yang misterius. Para dewa dan dewi juga menonton. Kebanyakan dari mereka tidak yakin. Mereka tidak tahu keberuntungan macam apa yang dimiliki Yechen, dan dia mampu membuat kitab suci Tao mengenali tuannya. Ini lebih dari sekedar kesempatan, itu adalah keberuntungan yang menantang surga. Kepala sekolah Huasan membawanya ke sini, yang memiliki implikasi luas. Kata guru Kunlun sambil tersenyum. Saya telah mendengar bahwa dia mengalahkan putra dan dewi dewa Huasan. Dengan keturunan yang luar biasa, kepala sekolah Huasan pasti memiliki niat untuk mewariskan jubahnya. Di tahun depan, dia mungkin akan menjadi kepala sekolah yang baru. Katakanlah, situasi di Huasan cukup rumit. Itu benar, orang tua itu gelisah. Jika mereka tidak melakukannya dengan baik, akan ada badai berdarah. Lebih banyak orang tua merenung, menggosok dagunya. Kata-kata mereka memiliki arti yang dalam, mata mereka dalam. Dan para penonton bisa lihat dengan jelas masalah Huasan sudah lama dikenal. Semua yang abadi, jangan datang ke sini tanpa bahaya. Huasan yang abadi tersenyum, dan telah turun dari langit, dan menyapa semua yang abadi dengan tangan terkatup. Aku sudah lama tidak bertemu denganmu, bahkan lebih terhormat. Setelah berbasa-basi, mereka menjadi kerumunan orang tua di sisi yang sama, dan junior di sisi lain. Huasan Senzi melirik Yechen, berbalik dan pergi. Dewi Huasan masuk akal, dan dia tidak dapat dipisahkan dari Yechen.
Takut orang ini akan menekan tubuhnya dan menyebabkan masalah di mana-mana. Atau kalimat yang sama, seperti yang ini Anda harus selalu mengawasinya. Ye Chen mengambil kendi itu, dan sejak jatuh, dia telah melihat sekeliling, mencoba menemukan orang yang bereinkarnasi. Tapi setelah melihat sekeliling, dia tidak melihat kerabat Dacu. Jangan lihat, kemarilah. Dewi Huasan menyeret Ye Chen pergi dan menemukan meja batu. Untuk amannya, lebih baik duduk diam dan perhatikan baik-baik. Roh batu kecil itu dan Dewi Huasan, dalam keadaan apa, mengapa mereka bertukar tubuh? Saya mendengar bahwa sesuatu yang tidak diketahui terjadi selama pertempuran. Banyak dewa dan dewa memandang mereka, berbisik, dengan nada berbeda dan ekspresi. Beberapa menghela nafas, beberapa tidak bisa berkata-kata, beberapa ingin tahu, beberapa aneh, dan mereka semua mendapat informasi. Ye Chen membenamkan kepalanya di tangannya, tidak memakan buah peri atau minum anggur berkualitas, hanya duduk diam. Dia tidak tahu apa yang dia pikirkan. Dia tidak tahu. Dia pikir dia tertidur. Bisakah kamu duduk diam? Dewi Huasan menendang Ye Chen dan menatap dengan galak. Betapa layak bagi seorang dewi cantik untuk memegang tangannya seperti ini. Ye Chen tidak berbicara, suasana hatinya sedang tidak baik. Dia mengeluarkan sebatang tongkat, dan meletakkannya di atas meja dengan keras. Artinya sangat jelas, tidak peduli seberapa bib kamu, aku akan mematahkannya untuk Anda di tempat. Mengapa kita berdua sangat memalukan? Apakah Anda tidak punya petunjuk? Belum lagi, gerakannya sangat bagus. Dewi Huasan benar-benar damai. Dia takut roh batu kecil ini akan melakukan sesuatu yang melanggar hukum di depan umum. Jika demikian, dia akan menjadi populer di seluruh surga. Kunlun juga memiliki aura ketuhanan kaisar. Meskipun Ye Chen menundukkan kepalanya, dia merasa cukup jelas bahwa Gunung Peri Kunlun ini, seperti Huasan, menyembunyikan aura kekaisaran yang menakutkan. Dalam hal ini, dia tidak heran, leluhurnya tahu juga harus tercerahkan di Kunlun. Dia tidak perlu melihat, sebagian besar dari 4 sekte lain dari 5 gunung suci juga seperti ini. Tapi dia tidak tahu apakah sekte lain dan sekte Kunlun ini juga dapat melahirkan kitab suci Tao yang misterius. Dia adalah Dewi Sekte Tianshan, Sueling. Dewi Huasan menunjuk ke satu sisi. Ye Chen mengangkat matanya dan melirik. Itu adalah gadis kecil yang berair eksentrik, dan agak lucu. Sekilas dia sangat mirip dengan karakter di Jiuxian. Dapat dilihat bahwa dia bukan seorang kultivator manusia, tapi tubuhnya adalah teratai salju suci. Saya tidak tahu berapa tahun kultivasi yang dibutuhkan sebelum menjadi bentuk manusia. Itu putra dewa dari Gunung Daming. Di sebelah tenggara adalah dewi dari Sekte Yansan, yang lahir dengan api Dao. Yang dari Zizulin adalah putra dewa dari Sekte Longsan. Dewi-dewi dari Huasan sering memperkenalkan mereka satu persatu. Ini juga yang dijelaskan oleh orang asli Huasan sebelumnya. Ini adalah pertama kalinya Xiao Situ datang. Setidaknya dia harus mengakui warisan berbagai sekte. San Xianji, ini sangat menarik. Ye Chen memiliki ekspresi yang berarti di wajahnya. Apakah mereka semua dari sekolah gunung? Menempati puncak gunung manapun, Anda akan menjadi raja gunung, dan Anda akan dapat membentuk garis keturunan. Selain itu, ia juga menemukan hal yang sangat menarik. Para dewa dan dewi ini benar-benar berkumpul bersama seperti bulu, dan membagi benda menjadi beberapa kelompok. Sekilas pembudidaya manusia mengobrol dengan pembudidaya manusia, dan pembudidaya non-manusia seperti Sueling berkumpul bersama untuk mengobrol. Saat memindai, dia melihat Dewa Putra Huasan. Orang itu cukup populer. Banyak orang mengelilinginya, ada banyak dewi dari berbagai sekte, dan ada juga banyak dewa. Mereka mengobrol sambil mengobrol, dan beberapa orang akan selalu memandangnya. Dewa Huasan memiliki mata yang tajam. Itu sama dengan setiap teman rubah dan teman anjing. Gambar itu memiliki rasa kebencian dan kebencian yang sama. Popularitasmu sepertinya tidak terlalu bagus. Ye Chen menundukkan kepalanya lagi, dan berkata kepada Dewi Huasan, pemandangan yang gitu hidup, gitu banyak dewa dan dewi, kerumunan, gosip, milik mereka keheningan ini pada dasarnya berarti burung tidak berak, dan hanya sesekali beberapa orang lewat,
saling menyapa sambil tersenyum, lalu pergi. Apakah kamu mengerti apa itu politik? Dewi Huasan tidak setuju. Gitu dua kata ini keluar, Ye Chen langsung mengerti bahwa gambar ini tampak harmonis dan hidup, tapi sebenarnya tersembunyi arus bawah. Dan orang-orang yang berkumpul semuanya adalah komunitas yang berkepentingan. Entah kenapa, melihatnya, matanya menjadi sedikit aneh. Dia selalu merasa bahwa pertemuan para dewa dan para dewa itu seperti pertemuan kencan buta. Ya, itu adalah pernikahan politik yang legendaris. Kebanyakan dewi juga membawa misi. Memikirkan hal ini, dia melirik orang di sebelahnya lagi. Kenapa tidak ada yang mencarimu? Siapa yang berani? Dewi Huasan tersenyum penuh kemenangan. Ye Chen melihat gadis ini dari atas ke bawah, melihatnya tersenyum dengan sangat bangga. Yang ada di keluarganya pasti karakter yang kejam, karakter kejam yang tidak mampu disinggung oleh kebanyakan orang. Para dewa tidak berani maju untuk memulai percakapan. Kemungkinan besar karena takut dipukul. Benar saja, tebakannya segera dikonfirmasi. Di bawah tatapannya, seorang pria muda masuk. Seluruh tubuhnya memancarkan temperamen bohemian. Labu anggur digantung di pinggangnya, rambutnya sedikit acak-acakan, dan dia berbau alkohol. Dia adalah seorang pemabuk. Bentuk ini agak mirip kepada Xie Yun. Identitas orang ini tidak sederhana. Dia adalah putra dewa dari garis keturunan Kunlun. Tidak kuat biasa, setidaknya, tidak sebanding dengan putra dewa Huasan, antara tingkat kaisar muda dan tingkat putra kaisar. Akhirnya sesuatu untuk ditonton, kata Ye Chen dengan tangan di tangannya. Kedatangan putra dewa Kunlun menyebabkan ketakutan di mata semua orang yang hadir. Meskipun putra dewa Kunlun terlihat seperti pemabuk, dia mulai berkelahi dan memaksanya dengan ganas. Anak dewa Kunlun melambaikan tangannya dengan santai, bergoyang sepanjang jalan, dan datang ke arah Ye Chen. Dia sudah tahu tentang perubahan tubuh Ye Chen dan Dewi Huasan, jadi dia tidak terkejut. Meng Dao Xian ada yang salah. Dewi Huasan tertawa kering. Sudah kubilang jangan menyentuh seni peri, tapi kamu tidak mendengarkan. Putra Dewa Kunlun, yang akrab dengan dirinya sendiri, duduk di antara Ye Chen dan Dewi Huasan, dengan sepasang mata mengantuk dan mabuk, memandangi Ye Chen dari atas ke bawah, luar dalam, membaca semuanya, menyentuh miliknya dagu dan berkata, kitab suci Tao mengakui gurunya, dia memang bukan goblin biasa. Kitab suci Tao memberikan wajah. Kata-kata Ye Chen benar-benar membosankan. Ketika pertarungan 5 gunung suci selesai, cari tempat dan aku akan menghajarmu. Kunlun Senzi menyesap anggur, dan kata-katanya sangat berpengetahuan. Kata-katanya tentang memukuli orang segar dan halus. Jelas, Ye Chen menggunakan tubuh Dewi Huasan, dan dia sangat kesal. Mudah untuk mengatakannya. Ye Chen menjawab dengan santai. Dia benar-benar tidak memiliki ekspresi di wajahnya. Tidak yakin siapa yang akan dipukuli. Apakah kamu pikir aku ingin menggunakan tubuh gadis ini? Aku sedang bermain-main dengan seseorang, dan aku digantikan dalam keadaan linglung. Tubuh daging. Kenapa aku masih harus dipukuli? Izinkan saya memberitahu Anda terlebih dahulu. Saya menyentuh peri saya, bukan Anda. Anak Dewa Kunlun membuka mulutnya lagi. Meraih tangan Ye Chen, menyentuh Ye Chen, dan mengobrol dengan Dewi Huasan pada saat yang sama. Tidak mungkin, siapa yang membuat mereka mengubah tubuh mereka? Dia tidak dapat menyentuh Dewi Huasan, benar. Dia menggunakan tubuh fisik Ye Chen. Ye Chen menarik napas dalam-dalam, dan selalu merasakan perasaan dianiaya, menjijikkan. Juga, duduk di sini, dia selalu merasa kepalanya bersinar, seperti bola lampu, dan nilainya keberadaannya harus disentuh di tubuh Dewi Huasan. Gitu banyak orang, sungguh memalukan. Dewi Huasan sedikit lebih pemalu. Ini akan terjadi cepat atau lambat, jadi kenapa tidak malu? Pipi Kunlun Senzi sangat tebal. Dia ingin menyentuh wajahnya setelah menyentuh tangannya, dan ingin menyentuh dadanya setelah menyentuh wajahnya. Benar-benar gelisah. Ketika kepala sekolah Kunlun melihatnya, dia mengelus jenggotnya sebentar, dan Senzinya menjadi semakin serius ya, menculik Dewi Huasan. Kunlun akan memiliki bakat lain, dan dia menyukai bakat emosional.
Dia menyentuh tubuh Dewi Huasan dan mengobrol dengan roh primordial Dewi Huasan. Pemandangan yang gitu indah, sekilas terlihat seperti keduanya sedang jatuh cinta. Ketika Huasan Immortal dan Huasan Fairy bertemu, mereka batuk kering, dengan ekspresi sedikit malu, karena mereka malu karena Ye Chen, dan perasaan dianiaya oleh orang lain seharusnya sangat melankolis. Pemerkosaan prostitusi suami wanita. Nyatanya, wajah tuan muda Ye menjadi hitam, dan dia mengutuk lebih dari sekali di dalam hatinya. Ngomong-ngomong, dia juga menyapa 8 generasi nenek moyang kedua orang itu satu persatu. Akhirnya dia bangun dan pergi. Jika mual terus berlanjut pasti akan muntah. Di belakangnya, putra Dewa Kunlun masih mencintai Dewi Huasan. Ya, itu adalah tubuh fisik Ye Chen. Dia benar-benar bisa terus berbicara. Jika itu Ye Chen, dia akan muntah 800 kali. Saat berbicara, sekelompok orang lain turun dari langit. Itu adalah Sekte Songsan, dan itu juga kepala sekolah, ditambah seorang tetua perempuan. Berbicara tentang anak dewa dan dewi dalam keluarganya, sangat menarik. Sekilas laki-laki itu anggun, dan perempuan sehalus bunga. Tapi setelah dilihat lebih dekat, mata keduanya tidak normal. Satu menyipitkan mata, yang lain juling. Ye Chen menyentuh dagunya ketika melihatnya. Jika keduanya menikah, bayi yang akan mereka kandung mungkin akan menyipit dan juling. Kemudian datanglah sekolah Taisan. Putra dan putri dari garis keturunan ini jauh lebih normal. Mereka awalnya berbakat dan cantik, pasangan yang alami, dan mereka adalah pasangan yang sempurna. Namun, kedua orang ini sepertinya tidak banyak menelepon. Setelah jatuh, mereka pergi. Cara terpisah. Satu mencari kekasih. Setelah itu, sekolah Hensan dan sekolah Hensan tiba tanpa urutan tertentu. Kedua sekte ini memiliki nama Tao yang homofonik, dan latar belakang mereka sama-sama mirip. Para dewa dan dewi bukanlah generasi biasa, darah mereka sangat kuat, dan pemahaman mereka tentang Tao tidak rendah, terutama Senzi dari aliran Hengsan. Apakah ada jalan halus, dan sosok itu sepertinya disembunyikan. Sejauh ini, semua sekte dari teknik pertarungan 5 gunung suci telah tiba. Setelah bertukar salam, mereka masing-masing duduk, dan kepala sekolah dari 5 gunung suci, meskipun dia tersenyum lembut di permukaan, tapi secara pribadi, bau mesiu kuat, dan besok akan menjadi pertarungan 5 gunung suci. Tapi di situasi saat ini, ada postur yang cukup melakukannya di tempat datang permusuhan. Hal yang sama berlaku untuk putra dan putri dari 5 gunung suci, yang lebih tua memandang yang lebih tua, dan yang lebih muda memandang yang lebih muda. Dan Ye Chen, yang merupakan murid Gunung Hua, juga disambut oleh mata itu. Bab 2594 menggali tembok. Di tengah malam, malam tiba dengan tenang. Kunlun, sebagai tuan tanah, telah mengatur puncak gunung untuk 5 golongan suci. Hari ini mereka beristirahat selama 1 malam, dan besok akan menjadi pertarungan 5 suci sekali dalam sahabat, yang akan menjadi acara akbar. Di puncak gunung yang curam, Huasan yang asli telah duduk, dengan ekspresi santai di wajahnya. Dibandingkan dengan dia, alis cantik peri Huasan sedikit mengernyit. Hari ini, melihat 4 sekte dewa dan dewi, mereka jauh lebih kuat dari sebelumnya, dan Huasan pasti akan kalah. Ini sangat memalukan. Putra dewa dan dewi Gunung Hua tidak terlihat sangat tampan. Mereka berdua adalah penjahat di langit, dan mereka harus memiliki pemahaman diam-diam yang unik. Siapapun yang menang dan siapa yang lemah akan diputuskan tanpa perlawanan. Memikirkan hal ini, mereka berdua memandang Ye Chen bersama-sama, mata Dewi memakan orang, dan wajah Dewi tegas. Jika bukan karena roh batu kecil ini, situasinya akan menjadi sangat memalukan. Ye Chen santai, memegang kendi dan melihat ke kiri dan ke kanan. Puncak yang diatur oleh Kunlun untuk Gunung Huasan benar-benar luar biasa, sekilas kabur dan kabur, ditutupi bintang dan cahaya bulan, bahkan lebih terang dan bersih, seperti negeri dongeng yang melamun. Adapun mata putra dewa dan dewi, dia mengabaikannya. Dia tahu bahwa dia menyesalinya sekarang, jadi mengapa dia pergi ke sana sepagi ini? Dia tidak ada hubungannya untuk menemukan kegembiraan. Jadi dia bersikeras untuk menciptakan periode itu sebab dan akibat.
Kemenangan dan kekalahan adalah hal biasa bagi ahli strategi militer. Lakukan saja yang terbaik, kata guru Huasan sambil tersenyum. Sebagai kepala sekolah, dia bisa tenang, terutama ketika dia melihat Ye Chen, kabut akan tersapu. Dengan ini bakat, kali berikutnya pertarungan 5 gunung, garis keturunan Huasannya pasti terkenal di dunia yang mengguncang surga. Selamat beristirahat. Peri Huasan tersenyum ringan. Setelah kata-kata itu jatuh, keduanya bangkit. Yang satu memasuki hutan bunga persik, dan yang lainnya memasuki hutan bambu ungu, seolah-olah mereka tidak menyukai kegembiraan dan ingin mencari tempat untuk bermeditasi. Saat keduanya pergi, mereka mendengar dengusan dingin dari Huasan Senzi, berbalik dan pergi. Dapat dilihat bahwa sebelum dia pergi, dia melirik Ye Chen. Ada sedikit kelicikan di matanya yang ganas, dan sudut mulutnya sedikit terangkat, menimbulkan lengkungan yang lucu. Beristirahatlah lebih awal. Jika kamu berani menyentuhku dengan satai, aku akan membunuhmu. Dewi Huasan juga berbalik dan menghilang, dan pergi mencari kekasihnya. Sebelum dia pergi, dia tidak lupa mengancam Ye Chen dengan peringatan. Ye Chen tidak menganggapnya serius, dia tidak mau kesepian. Jarang datang ke tanah abadi Fengchan, dan jarang melihat orang berkumpul bersama. Jadi mengapa tidak menemukan alasan reinkarnasi Dacu? Itu sebabnya dia datang ke sini. Menghadapi Xing Hui, dia terus menuruni gunung. Pada malam hari, sekolah Kunlun sepi, dan hanya ada sedikit murid yang berlatih meditasi. Ye Chen tidak terkejut tentang ini. Dibandingkan dengan Zongmen, dunia luar lebih makmur, dan jarang bertarung dengan 5 gunung. Dengan gitu banyak dewa dan dewi di sini, kebanyakan dari mereka menyelinap keluar untuk ikut bersenang-senang. Masih ada beberapa murid pekerja keras, tercerahkan di bebatuan. Dia berjalan seperti hantu, mengejutkan murid Kunlun untuk beberapa saat, semuanya menatapnya, dan ada juga banyak tetua Kunlun. Ketika mereka memandangnya, mereka pada dasarnya bergidik dengan janggut putih dan mata tua yang penuh makna. Sungguh pola kekaisaran yang misterius. Ye Chen berjalan jauh dan menghela nafas sepanjang jalan. Ketika dia keluar dari gunung, dia tidak lupa untuk mengintip misteri Kunlun. Terlalu banyak formasi yang diukir, padat, semuanya tidak terlihat. Di sana adalah lingkaran sihir besar yang menopang seluruh Kunlun. Lebih misterius dari Huasan. Selain itu, adalah medannya. Di tempat Kunlun berada, ada 9 urat spiritual bumi yang saling terkait, yang memanfaatkan waktu, tempat, dan orang yang tepat. Momentum yang sangat mendominasi, ditambah dengan lingkaran sihir kaisar, sekokoh emas. Katakan saja, silsilah nenek moyang Tao tidak sesederhana yang dibicarakan. Kunlun ditambah 5 gunung berarti arti dari Liu He. Kalau lumayan, ke-6 faksi itu juga semacam formasi besar. Pada titik tertentu, dia menetap. Di depannya ada gunung besar, puncak utama sekolah Kunlun. Lingkaran yang lebih besar dari puncak utama Huasan Lundao, diselimuti energi abadi, sangat halus. Kaisar Dao Senyon, bisik Ye Chen. Dia bisa dengan jelas merasakan semacam kekuatan, yang datang dari puncak utama Kunlun. Pada saat ini, Kaisar Huasan Yun di tubuhnya cukup gelisah, seolah dia bersemangat. Benar sekali, Kaisar Yun, yang juga merupakan leluhurnya Taoisme, memiliki koneksinya sendiri. Sesama penduduk desa melihat sesama penduduk desa. Sangat disayangkan bahwa ini adalah Kunlun. Dia tidak memenuhi syarat untuk masuk, dan dia tidak memenuhi syarat untuk menghubungi Kaisar Kunlun Yun. Jika dia diberi kesempatan ini, dia akan memiliki kepercayaan diri untuk memisahkan Kaisar Dao Senyun sekali. Dengan satu pandangan terakhir, Ye Chen tiba-tiba berbalik. Ketika dia menatap matanya, dia melihat sosok berdiri tepat di belakangnya, dengan pakaian putih, rambut putih, dan janggut putih. Dengan aura alami, itu adalah kepala sekolah Kunlun, yang pernah dia lihat sebelumnya. Ye Chen terkejut, meskipun dia tidak menyadarinya karena persepsinya, dapat dilihat betapa menakutkannya guru kepala Kunlun. Dia tidak diragukan lagi adalah kaisar semu di tingkat puncak, dan pemahamannya tentang Taoisme sangat tinggi. Aku sudah bertemu senior. Ye Chen menangkupkan tangannya, masih cukup sopan. Orang kecil yang mengenali master dari kitab suci Tao benar-benar luar biasa.
Guru Kunlun tersenyum dengan lembut, mata lamanya dalam dan tak terbatas, dan dia memainkan Taoisme, dan melihat sekilas kitab suci Tao Ye Chen. Beruntung. Ye Chen terbatuk datar. Apakah Anda ingin bergabung dengan garis keturunan Kunlun saya? Kata Guru Kunlun sambil tersenyum. Dia benar-benar orang yang nyata, dan dia akan meminta seseorang untuk memburu seseorang jika dia membuka mulutnya. Singkatnya, tidak ada rasa ketidaktaatan. Lagi pula, lelaki tua itu menambahkan kalimat lain, yang merupakan godaan besar. Jika Anda memasuki Kunlun, Anda dapat memahami jalan dan semangat kaisar sesuka hati, dan dia akan mewarisi jubah Kunlun saya di tahun depan. Senior bercanda, saya, murid Gunung Hua. Ye Chen tersenyum. Kaisar ke-10 Great Chu. Saya juga terhibur oleh kepala sekolah Kunlun. Jika orang asli Huasan ada di sini, kedua lelaki tua itu mungkin akan bertengkar. Mereka akan tinggal di tengah malam dan lari ke sini untuk menggali tembok Huasan saya. Anda Kunlun, mengapa semua kepala sekolah dari cabang yang sama gitu luar biasa? Tidak dapat disangkal bahwa kondisi yang diberikan oleh kepala sekolah Kunlun masih sangat menarik, merupakan suatu kehormatan besar untuk menghargainya, dan tidak ada seorang pun di surga yang memiliki kehormatan seperti itu. Jika kamu mengetahuinya di masa depan, kamu bisa datang kapan saja. Kepala sekolah Kunlun tersenyum ramah. Terima kasih atas cintamu, senior. Ye Chen menggenggam tangannya lagi, berbalik dan pergi. Dan setelah mengambil 3 atau 5 langkah, dia berbalik dan berkata dengan senyum kering, "Senior, apakah kamu memiliki peta Feng Chan tanah abadi?" Master Kunlun tersenyum dan melambaikan lengan bajunya. Gulungan kuno terbang keluar dari lengan bajunya. "Terima kasih, senior." Ye Chen dengan cepat mengambilnya, dan menghilang dalam sekejap mata. Batu kecil yang menarik. Di belakangnya, kepala sekolah Kunlun mengelus janggutnya dan berkata sambil tersenyum, semakin dia memandang Ye Chen, semakin enak dipandang. Generasi kepala sekolah juga seorang guru yang menghargai bakat. Namun, Ye Chen telah menjadi murid Gunung Hua, dan sangat sulit untuk menggalinya. Tidak sulit untuk meramalkan bahwa batu kecil yang diakui oleh kitab suci Tao ini akan menjadi raksasa di masa depan. Mengapa? Sambil menghela nafas, kepala sekolah Kunlun melejit dan memasuki puncak utama Kunlun. "Ya, kamu orang tua, kamu punya banyak skema." Huasan yang asli melirik ke sisi ini, dan dia mendengar setiap kata dari percakapan sebelumnya, dan wajahnya menjadi gelap setelah selesai. "Mengapa? Bahkan batu kecilku dari Huasan akan menculik rumahmu." Kaisar Dao senyum dan mantel telah dipindahkan. Guru kepala Kunlun benar-benar berani. "Peri." Huasan tersenyum. Orang asli Huasan sedang menonton. Dia juga menonton. Tapi tidak ada yang tidak terduga. Sepertinya dia telah meramalkannya sejak lama. Kepala sekolah Kunlun senang menggali kaki tembok. Seluruh surga tahu. Immortal Huasan menarik napas dalam-dalam. Wajahnya yang hitam menghilang, dan dia tersenyum lega. Ye Chen melakukan pekerjaan yang sangat baik dalam hal ini. Menggali kaki tembok Huasan saya, tidak ada pintu. Di sini, Ye Chen telah meninggalkan Kunlun, membawa peta, menuju ke barat sepanjang jalan. Hanya 100 mil jauhnya dari Kunlun, ada kota kuno yang besar, itulah tujuan pertamanya. Jalan ini bisa digambarkan sebagai hembusan angin yang dingin, sedingin es hingga ke tulang. Ada lebih dari satu kelompok orang yang menatapnya dalam kegelapan. Zundi yang jernih bisa mencium nafas iblis besar dan melihat keabadian agung dari alam atas. Semuanya menyelinap di belakangnya. Melihat dengan hati-hati, ada cahaya redup di kedua pasang pupil. Ye Chen mencibir, tanpa bertanya. Dia tahu mengapa orang-orang ini datang ke sini. Itu pasti karena kitab suci Taoisnya. Dia diblokir di luar Huasan di masa lalu. Dia tidak berani melakukan apapun, dan dia mengejar ke tanah abadi Feng Chan. Namun, ini dia di sini. Mereka masih tidak berani melakukan apapun, hanya menatapnya, dan banyak orang bahkan menggunakan kekuatan gaib yang hebat untuk melacak jejaknya. Jika kamu ingin mati seperti ini, kamu akan terpenuhi. Ye Chen tidak menghapus tanda itu, dan dia akan dilikuidasi ketika dia meninggalkan tanah abadi Feng Chan. Di mana ada penindasan alam, dia, seorang suci kecil, akan menjadi keberadaan yang tak terkalahkan di surga. Saat berbicara, sebuah kota kuno terlihat,
megah dan berubah-ubah. Saya tidak tahu sudah berapa tahun berdiri di tanah ini, dan telah menyaksikan perubahan hidup. Itu adalah kota kuno Fengchan, kota kuno terdekat dengan Gunung Kunlun. Ye Chen turun dari langit dan melangkah keluar dengan satu langkah. Dia mengenakan jubah hitam dan menggunakan teknik rahasia untuk menutupi kehormatan dan auranya. Dia terlalu panas untuk menghindari masalah yang tidak perlu. Malam di kota kuno Fengchan cukup makmur. Gitu memasuki kota kuno, Anda bisa melihat kemegahan yang luar biasa. Ada banyak istana yang melayang di udara, luas dan halus, kaya akan nafas kehidupan, dan kembang api di dunia sedang berkembang. Jalanan penuh dengan orang, dan murid Kunlun dapat dilihat di mana-mana. Kebanyakan dari mereka adalah pria dan wanita, berpasangan. Tidak heran hanya ada sedikit orang di sekte tersebut. Mereka awalnya datang ke grup ini untuk berkencan. Ku dengar, roh batu kecil dari Gunung Hua juga datang ke Fengchan Immortal Land. Aku akan menemuinya besok, tapi aku ingin melihat betapa agungnya dia. Di jalan yang ramai, terpisah dari teriakan, ada diskusi satu demi satu, dan banyak orang berkumpul di kedai teh dan toko anggur. Hampir semua orang membicarakan tentang roh batu kecil. Tidak mungkin, Ye Chen terlalu seksi. Ada legenda tentang dia kemanapun dia pergi. Pada saat ini, Ye Chen tidak punya waktu untuk mendengarkan hal-hal ini, dan dia kehilangan kesadarannya. Sayangnya, tidak ada jejak orang yang bereinkarnasi, tapi dia melihat Dewi Huasan dan putra Dewa Kunlun, yang juga berkencan, dan terus terang berpegangan tangan, sudut mulutnya berkedut. Penampilan orang yang lewat juga cukup mengasyikkan. Anda harus tahu bahwa Dewi Huasan menggunakan tubuh fisiknya. Kedua pria itu berpegangan tangan dan pergi berbelanja, berbicara dan tertawa sepanjang jalan. Pemandangan pelanggaran hukum menjijikkan hanya dengan melihatnya. Jika kalian berdua pergi membuka kamar, maka itu akan sangat romantis. Ye Chen menarik napas dalam-dalam, melihat putra Kunlun memegang tangan Dewi Huasan. Dia merasakan dorongan untuk muntah. Apa yang terjadi Anda benar-benar lakukan? Tidak peduli tentang ini sama sekali. Saat hendak tidur, Tuan Muda Ye punya ide liar. Mungkin, putra Dewa Kunlun akan menyeretnya, dan dia akan berbaring di tempat tidur. Putra Dewa Kunlun akan bertugas duduk, dan Dewi Huasan akan bertugas menelepon. Dengan baik, mereka bertiga bekerja sama untuk mengubah kamar pengantin menjadi cerita yang bagus. Bab 2595 akan ada hadiah pada akhirnya. Menutup matanya dari sisi itu, Ye Chen berbalik dan pergi, merasa tidak wajar. Setelah meninggalkan kota kuno Fengchan, dia langsung pergi ke kota berikutnya. Sebuah peta besar telah ditandai dengan rutenya, dan dia mencoba menemukan semuanya dalam satu malam. Yaitu mencari kerabat. Dia meninggalkan kota kuno, dan orang-orang dalam kegelapan mengikutinya satu demi satu, mengikutinya seperti bayangan. Ye Chen mengabaikannya. Jika di luar, dia akan memusnahkan grup kuasi kaisar. Pada malam bulan yang cerah, tiga sosok dari luar pegunungan Kunlun melintasi langit. Perhatikan lebih dekat, bukankah itu Tai Taibai? Adapun yang ketiga, dia juga seorang kenalan. Belum lama ini dia pergi ke Dacu sebentar, dan itu adalah Tianting Siming Xingjun. Apakah kamu yakin namanya juga Ye Chen? Siming Xingjun melihat ke kiri dan ke kanan. 816 kalinya. Jangan membuat masalah, 817 kali. Tai dan Taibai masing-masing mengucapkan sepatah kata, dan semuanya dihitung oleh Siming Xingjun. Hanya pertanyaan ini, saya telah ditanyai lebih dari 800 kali, dan keduanya dapat mendengar kepompong di telinga mereka. Itu pasti dia. Pasti dia. Siming Xingjun sering bergumam. Sebelum itu, dia berlari ke seluruh langit, mencari Yingji Ye Chen, tapi dia tidak beruntung dan tidak dapat menemukannya. Aku mendengar itu, tapi saya tidak ada di sana hari itu, sampai saya melihat potret yang diberikan oleh Tai barusan, dan tiba-tiba saya yakin bahwa pasti Ye Chen yang harus dirampok, dengan kehormatan dan tabu nama yang persis sama. Pada awalnya, dia mengira itu kebetulan. Tapi ketika dia memikirkannya dengan hati-hati, menjadi jelas dalam sekejap bahwa Ying Jie dari Kaisar ke-10 Great Chu mungkin berbeda dari yang lain. Dan itu pasti Ying Jie dengan ingatan.
Oke, Anda raja pribadi. Anda telah menjelaskannya kepada saya sebelumnya, dan tidak perlu melalui banyak masalah. Siming Singjun mengutuk secara diam-diam, dan dalam sekejap, dia menyapa 8 generasi leluhurnya raja satu persatu. Jika dia tahu bahwa dia akan dirampok dengan ingatannya, mengapa dia berlarian di langit? Saraf macam apa orang ini? Tai dan Tai Bai melihat sekeliling lebih dari sekali, dan Siming Singjun hari ini bergumam sepanjang jalan, dan dia tidak tahu apa yang dia gumamkan. Sambil berbicara, ketiganya mendarat di depan Gunung Kunlun tanpa urutan tertentu. Rekan Taois Kunlun, aku sudah bertahun-tahun tidak bertemu denganmu, jadi kamu akan baik-baik saja. Siming Singjun menangkupkan tangannya. Jangan datang ke sini tanpa masalah. Nada suara Kunlun tidak asin, dan dia tidak pernah menyukai Tianting, terutama untuk Kaisar Giok, yang gitu tinggi dan memikat gitu mempesona. Apakah kamu tidak mengundang kami untuk masuk dan berbicara? Tai memutar matanya. Jika kamu memiliki sesuatu untuk dikatakan, tidak apa-apa. Nada suara Kunlun sedikit lebih acuh tak acuh, dan dia benar-benar tidak ingin melihat pengadilan surgawi. Bagaimanapun, 3 dewa agung bahkan tidak membiarkannya masuk. Jika kamu ingin melihat Ye Chen di Huasan, silakan lakukan dengan nyaman. Siming Singjun mengatakan dengan jelas tujuan kedatangannya, tapi dia tidak punya waktu untuk berbicara omong kosong, dan dia juga tahu temperamen veteran Kunlun, jadi dia tidak melakukannya. Tidak berani melakukan kesalahan. Aku baru saja keluar dari gunung, kata Kunlun. Seperti yang dikatakan oleh Taois tua itu, dia memblokir dunia luar. Siming Singjun menggosok bagian tengah alisnya. Dia melewatkan bagian cerita yang tidak masuk akal, dia bergegas terlalu cepat. Besok, dia akan hadir dalam pertarungan seni bela diri, jadi kenapa terburu-buru? Kata Tai Bai. Siming Singjun tidak mengucapkan sepatah kata pun, dia mencapai langit dalam 1 langkah, dan menuju ke kota kuno terdekat. Cepat bisakah dia tidak terburu-buru? Penghalang surga dapat dibuka kapan saja, dan tidak ada gunanya menemukan Ye Chen sebelum 2 dunia terputus. Tai dan Tai Bai bingung, mereka tidak tahu mengapa orang ini sangat ingin menemukan Ye Chen. Bintang-bintang cerah dan bulan cerah. Ye Chen pergi ke kota kuno lagi, diselimuti kesadaran spiritual, dan berbalik lagi ketika dia tidak melihat reinkarnasi, seperti turis yang terburu-buru. Datang dan pergi dengan cepat, perjalanannya penuh debu. Menjelang larut malam, dia telah mencari ratusan kota kuno. Sayang sekali keberuntungannya tidak terlalu baik, di tempat berkumpulnya para biksu, di alam abadi Fengchan di mana terdapat banyak sosok, dia tidak menemukan orang yang bereinkarnasi, dan dia bahkan tidak melihat kemiripannya. Ditemani oleh cahaya bintang yang cemerlang, dia melintasi gunung lain. Sejauh ini, jumlah orang yang mengikuti secara diam-diam telah meningkat dari beberapa ratus menjadi 1000. Saya tidak tahu bagaimana orang-orang tua itu menghancurkan identitasnya. Mereka semua datang untuk Taoisme. Tandai agar pertempuran berakhir sehingga kamu bisa menemukannya. Mereka berpikir bahwa metode mereka sangat kuat sehingga mereka dapat dengan mudah menipu orang bijak kecil itu. Faktanya, apa yang disebut sarana mereka, di mata Ye Chen, semuanya adalah dekorasi yang konyol, dan tanda pelacakan yang ditanam akan menjadi kunci untuk membuka gerbang neraka. Malam ini seharusnya menjadi malam yang agak dramatis. Seorang raja besar Chu mencari kota-kota kuno satu demi satu. Seorang raja bintang dari dinasti Ming juga mencari kota-kota kuno satu demi satu. Keduanya berlari ke seluruh dunia, satu di depan yang lain. Tapi mereka tidak melakukannya bertemu satu sama lain sangat curiga bahwa Ye Chen tidak berada di Fengchen Immortal Land. Siming Singjun juga berada di tanah abadi Fengchen. Ye Chen tidak mengetahuinya, dan dia masih teliti. Seolah dia tidak menemukan reinkarnasi, itu tidak akan selesai. Bagaimana mungkin tidak ada? Pada akhirnya, Huang Tian terbayar, dan di sebuah kota kuno di pinggiran, dia menemukan bukan hanya 1 orang yang bereinkarnasi, tapi 4, dan mereka adalah 4 bersaudara dari 1 keluarga. Dongfang Simen Nangong Bei Chen, menarik. Ye Chen memperhatikan dengan tenang dengan ekspresi aneh. Keempat reinkarnasi itu milik 4 keluarga pertapa besar Dacu.
leluhurnya keluarga Dongfang, tetua keluarga Simen, murid keluarga Nangong, dan prajurit keluarga Beichen. Setelah reinkarnasi besar, mereka secara ajaib bereinkarnasi ke dalam sebuah keluarga, masih kembar 4. Oleh karena itu, senioritas dacunya sangat membingungkan. Dia benar-benar tidak tahu bagaimana membuka memori jiwa mereka, bagaimana memanggil satu sama lain, apakah memanggilnya senior atau kakak laki-laki. Di tengah malam, Ye Chen memasuki mansion. Kemudian, 4 orang yang sedang tidur disatukan, dan 4 lampu peringatan adalah satu untuk setiap orang, dan erangan yang menyakitkan terdengar seketika, memegangi kepala mereka dan mengaum. Kenangan masa lalu, mengalir seperti gelombang laut. Menenggelamkan Qingming pikirannya diukir dari kehidupan sebelumnya. Selanjutnya, terdengar suara ratapan, itu adalah reinkarnasi, dengan air mata mengalir di wajahnya. Ini juga berkat Ye Chen yang mengorbankan penghalang kedap suara sebelumnya. Jika tidak, rumah besar ini pasti akan ramai. Dan perjalanan malam serta debu akhirnya tidak sia-sia. Dan mereka menemukan kerabat mereka dari kehidupan sebelumnya. Adalah adegan sensasional, penuh perubahan, lebih banyak air mata. Keempatnya duduk berbaris rapi di atap, diam-diam menatap langit berbintang, seolah-olah mereka bisa melihat gunung dan sungai besar melalui kabut tak berujung. Tidak ada kejutan, tidak ada legenda, tidak bisa menandingi kerinduan. Kompleks, reinkarnasi besar telah terjadi, dan waktunya terlalu lama. Adegan ini orang-orang yang menonton dalam kegelapan, bingung. Mereka tidak tahu apa yang dilakukan roh batu kecil ini terhadap keempat orang itu. Mereka menangis dan tertawa, seolah-olah mereka gila. Orang-orang yang bereinkarnasi ditemukan, tapi Ye Chen cukup sedih. Bagaimana mengirim mereka kembali ke surga? Ada reinkarnasi di dunia bawah. Saya tidak tahu apakah surga ini juga memilikinya. Jika tidak ada retakan, keempatnya bereinkarnasi orang tidak bisa kembali ke kampung halamannya. Masalah ini, saya harus meminta bantuan Daozu. Orang-orang yang bereinkarnasi telah menutup mata mereka dari langit berbintang, dan mereka semua memandang Ye Chen. Mata 4 orang dapat digambarkan sebagai campuran, termasuk keterkejutan, rasa terima kasih, keraguan, dan keheranan. Mereka terkejut bahwa Ye Chen membantai seorang kaisar agung. Berterima kasih kepada Ye Chen karena telah menemukan mereka, meragukan bahwa Ye Chen akan mengembalikan ingatan, dan juga tercengang oleh Ye Chen. Langkah yang mengejutkan hari ini. Penguasa surga yang suci memiliki pengalaman yang sangat kaya. Mereka masih tidak percaya bahwa tokoh legendaris di kampung halaman ini telah menciptakan terlalu banyak mitos, atau bahwa dia adalah mitos. Selama periode waktu ini, jangan keluar dari negeri peri. Ye Chen berkata dengan santai, implikasinya jelas dia tidak ingin mereka terlibat di dunia luar, dunia yang kacau. Tidak ada kekuatan tempur yang kuat, genting. Dia juga berpikir untuk membawa mereka berempat ke Huasan. Tapi bahkan jika ide ini ditolak, akan ada perubahan di Huasan. Jika dia ingin pergi ke alam abadi, dia pasti dalam bahaya, dan dia mungkin membawa mereka untuk mengambilnya. Risiko dibandingkan dengan dunia luar, tanah Fenchan lebih aman, setidaknya pembunuhan dilarang. Jika memungkinkan, dia akan pergi ke Kunlun untuk mengajarinya dan merekrut mereka berempat ke Kunlun. Keempatnya mengangguk dan mematuhi pengaturan Ye Chen tanpa syarat. Mereka tahu bahwa mereka tidak cukup kuat, dan mereka tidak akan mencari rangsangan dari dunia luar. Jika mereka tidak memperhatikan, mereka akan menyebabkan masalah bagi Ye Chen. Ledakan. Gemuruh. Tiba-tiba, saya mendengar ledakan. Saya tidak tahu dari mana suara itu berasal. Saya hanya tahu bahwa setelah ledakan itu, tidak peduli Ye Chen, orang yang bereinkarnasi, atau orang yang bersembunyi secara rahasia, semuanya bergetar serempak. Dengan perasaan gemetar, ada firasat yang lebih tidak menyenangkan. Ye Chen mengangkat matanya dan menatap Chang Miao dengan tenang. Yang lain tidak mengetahuinya, tapi dia tahu bahwa itu pasti terkait dengan dunia prasejarah purba. Dia bahkan lebih mengkhawatirkan keselamatan Di Huang dan Hongyan. Memang, sumber bunyi itu berasal dari sisi prasejarah kuno. Selain itu, Di Huang dan Hongyan benar-benar sengsara, karena mereka dipisahkan hari itu.
Mereka dikepung di kedua ujungnya selama 3 hari, dan mereka diburu sesekali. Untungnya, ada perubahan di alam semesta hari itu. Gitu alam semesta diganggu, ia akan tersapu oleh kekuatan yang tidak dapat dijelaskan, yang misterius dan menakutkan, dan baik tubuh suci Dacheng maupun Kaisar Agung tidak dapat melawan. Karena itu, Di Huang dan Hongyan berulang kali keluar dari masalah. Hal ini juga karena tentara iblis surgawi yang berkumpul lagi dan lagi dipisahkan lebih dari 1 kali jika keberuntungan baik, Di Huang dan Hongyan masing-masing dapat melawan serangan balik kecil. Ledakan. Gemuruh. Ada ledakan terus-menerus, dan ada perang besar, dan perang 3 pihak, di mana Kaisar Huang dikepung oleh semua kaisar, dan Hongyan diburu oleh para kaisar. Adapun pihak ketiga, mungkin tidak banyak lebih baik. Setelah 3 pertempuran besar, seluruh dunia menjadi semakin kacau. Hal yang konyol adalah bahwa pihak-pihak dalam huru-hara tidak tahu di mana banjir kuno itu. Setan-setan itu bingung, dan mereka serupa. Mereka berkelahi atau melarikan diri sepanjang hari, dan mengejar jika mereka lari. Itu mengejutkan 3 dunia-dunia. Langit, bumi dan manusia. Kiamat tiba, dan sinar matahari redup terpantul di tubuh Hongyan. Melihat dari kejauhan, ratu yang luar biasa sangat menderita dengan luka-luka. Dia dikepung oleh 3 kaisar iblis surgawi. Di antara mereka, ada juga seorang kaisar puncak yang hampir dipenggal kepalanya dan melarikan diri dari pengepungan setelah melarikan diri. Terluka parah, di kondisi yang sangat buruk. Di mana dunia prasejarah kuno. Saya tidak tahu berapa kali Hongyan bergumam, memegang pedang dao yang berlumuran darah, selangkah demi selangkah, dengan jejak kaki berdarah, punggungnya berubah-ubah dan kesepian, dan wajahnya yang cantik penuh kelelahan. Saat dia berjalan, ada sosok buram di depannya karena awan berkabut dan kabut. Nyatanya, jaraknya puluhan ribu mil, tapi pria itu juga terhuyung-huyung, sepertinya dia terluka parah, dan dia bisa mencium bau darah dari jarak ribuan mil. Orang-orang dari surga. Mata cantik si cantik sedikit menyipit, dan dia yakin itu bukan Di Huang. Untuk sesaat, matanya bersinar dengan cahaya peri, dan dia memusatkan penglihatannya untuk menyingkirkan lapisan awan dan kabut. Dia melihat ke seluruh alam semesta dengan satu pandangan, mengabaikan batas jarak, dan akhirnya melihat sosok itu dengan jelas. Itu dia. Ada gumaman lain, nada si cantik cukup terkejut.